Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Web Design ya. Pada sesi video tutorial kali ini kita akan mempelajari sebuah topik yang sangat menarik yaitu responsive table atau bootstrap table. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, bagaimana kita bisa mengimplementasikan bootstrap table secara responsif, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa fitur table ini dalam sebuah pengembangan aplikasi web itu sangat penting ya teman-teman. Karena biasanya sebuah data atau informasi itu ditampilkan menggunakan tabel. Ya, dengan tabel kita akan bisa melayout sebuah data dengan lebih informatif. Karena kita ketahui ya bahwa tabel itu disertai dengan adanya heading, judul tabel, lalu ada baris-barisnya, sehingga sebuah data yang ingin kita tampilkan, terutama data-data yang melibatkan eh, numerik, misalkan dan diperlukan ada suatu proses penjumlahan gitu ya, itu akan sangat lebih menarik apabila kita bisa menampilkannya secara sistematis ya dalam sebuah tabel gitu ya. Nah teman-teman, Bootstrap telah menyediakan sebuah kelas yang secara khusus dapat membantu kita dalam mempermudah dalam mengimplementasikan tabel, tentunya dengan memenuhi kaidah-kaidah responsif web design. Nah, itulah beberapa hal yang akan kita pelajari bagaimana cara mengimplementasikannya. Kita akan mempelajari kelas-kelas apa saja sih yang disediakan Bootstrap agar kita lebih mudah mengimplementasikan tabel, ya, mempercantik tampilan tabel, membuatnya responsif. Ada beberapa kelas yang nanti akan kita pelajari, juga beberapa kelas khusus. Kelas itu hanya milik table gitu ya. Dan kita juga akan menggabungkan dengan fitur-fitur lain kelas-kelas yang sudah pernah kita pelajari agar kita ada sedikit gambaran bagaimana bisa mengkolaborasikan tabel ini dengan konsep bootstrap grid misalkan yang pernah sudah kita juga pelajari gitu agar tidak lupa gitu ya. Oke ya, mungkin itu awal dari pengantar pembelajaran ini. Sekali lagi, pastikan teman-teman bisa menguasai bagaimana cara membuat tabel yang responsif dengan Bootstrap, lalu kelas-kelas apa saja yang perlu kita kuasai dalam mengimplementasikan konsep Bootstrap table ini. Hal-hal tersebut yang teman-teman harus upayakan bisa dipahami. Oke ya. Baik, kita langsung saja teman-teman. Itu pengantar ya. Kita langsung saja uh, praktikumnya nih. Sebenarnya gimana sih cara mengimplementasikannya? Sekali lagi, Bootstrap telah menyediakan dokumentasi yang sangat baik, sangat detail, yang akan memudahkan kita untuk bisa mengimplementasikan fitur-fitur dalam Bootstrap. Oleh karena itu, saya selalu merekomendasikan pada teman-teman uh, untuk selalu bisa merefer ke halaman situs resminya Bootstrap. Nah, ini sini ya teman-teman bisa lihat tuh. Kita tampilkan dari awal sini bootstrap.com. Ya, lalu teman-teman bisa pilih menu dokumentasi di situ. Di sini kita akan bisa mendapatkan menu-menu berkaitan dengan fitur-fitur yang ingin kita implementasikan. Oke, namun sebelum kita memulai bagaimana kita bisa praktikum mengimplementasikan Bootstrap table, ya, terlebih dahulu teman-teman tentu perlu mempersiapkan working environment-nya. Seperti biasa ya, di sini saya sudah menyiapkan sebuah folder bernama table yang akan saya gunakan untuk menyimpan project saya. Dan saya sarankan juga teman-teman melakukan hal itu, menentukan di mana lokasi akan menyimpan projectnya. Setelah itu teman-teman, silakan teman-teman membuka apa namanya text editor kesayangan teman-teman. Bisa macam-macam lah ya, bisa menggunakan Sublime, bisa menggunakan Atom, bisa menggunakan Bracket ataupun yang lainnya. Ya, dalam kesempatan ini saya akan menggunakan Sublime Text Editor. Jadi saya akan coba buka, siapkan di sini open folder, lalu saya arahkan ke lokasi di mana tadi saya sudah menyiapkan, yaitu di video table.
Oke, di situ teman-teman bisa melihat ini yang lamanya saya tutup dulu ya, biar nggak terlalu banyak yang terbuka. Dan di sini teman-teman bisa melihat ini adalah root dari project saya, itu table foldernya namanya. Dan di dalamnya belum ada sama sekali satu buah file pun. Nah, di sini akan saya buatkan file new file. Kalau kita simpan file ini dengan nama eh, apa ya, index gitu ya, index.html. Oke, nah kita sudah selesai membuat satu buah file bernama index.html. Lalu apa teman-teman yang harus kita lakukan? Seperti dalam video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa menggunakan sampel project yang sudah disiapkan oleh Bootstrap. Itu akan mempermudah kerjaan kita ya, mempermudah hidup kita ya, daripada kita harus menulis segala sesuatunya dari awal. Oke, teman-teman bisa ke sini, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah ya, dapatkan ini starter template. Tinggal di copy ya teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke Sublime Text kita dan kita paste di sana. Boom, nah, kita sudah memiliki starter template kita dan kita siap bekerja dengan Bootstrap. Mari kita coba ya, apakah halaman ini sudah bisa menampilkan efek Bootstrap-nya. Kita ganti aja di sini dulu, teman-teman. Misalkan fundamental Bootstrap table. Kita simpan, lalu kita coba jalankan. Sini ya, kita coba jalankan. Ada di video table, lalu kita open. Nah, kita bisa mendapatkan tampilan fundamental Bootstrap table dan kita sudah sangat familiar. Teks yang di layout seperti ini adalah teks akibat adanya default styling dari Bootstrap. Karena heading teks gitu ya, kalau tidak diformat dengan styling defaultnya Bootstrap, itu tulisannya tidak akan seperti ini. Kita tahu seperti tulisannya itu akan hitam, tebal, dan boring gitu ya. Ini agak sedikit elegan gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya teman-teman. Baik, apa yang kita lakukan di sini adalah seperti yang sebelum-sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan sebuah tampilan yang responsif, kita perlu menempatkan semua konten kita dalam sebuah kelas, container, dan row. Dan ada baiknya juga kita tempatkan di dalam sebuah grid system yang sudah pernah kita pelajari. Dan grid system Bootstrap ini, sekedar saya review sedikit, itu menggunakan konsep 12 unit. Ya, artinya kita bisa menentukan bagaimana 12 unit itu akan kita gunakan. Ya, apakah 4-4-4, apakah 3-nya 4 kali, atau 4-nya 3 kali, atau 6-nya 2 kali, yang penting 12. Gitu ya. Nah, mari sekarang kita desain. Yang sederhana saja, yang penting kita bisa tahu bagaimana Bootstrap table itu bekerja dalam sebuah grid system. Kita akan membuat yang sederhana dalam 3 atau 2, 8, 2. Jadi berapa tuh? 12 ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Ini kita buatkan div class container ya. Container. Lalu dalam container ini kita memerlukan apa? Row. Div class row. Nah, lalu kita akan mengimplementasikan konsep grid sistemnya Bootstrap tadi 282. Kita langsung saja implementasikan ya. Div ini yang 2 pertama, class. Gimana cara mengimplementasikannya teman-teman, masih ingat nggak? Kolom gitu ya, md medium 2. Ini 2 unit pertama. Ya, masih sisa berapa? 10 ya. Ini 2 unit yang pertama. Ini kita copy saja teman-teman biar kelamaan ketik. Nah, di sini akan saya buatkan menjadi 10. Lalu di sini akan saya buat menjadi 2. Jadi 2 tambah 10, 12.
Oh, salah ya. 8 maksud saya. Nah, 2 tambah 8, 10. 10 tambah 2 adalah 12. Jadi kita sekarang sudah memiliki 12 unit grid sistemnya Bootstrap dalam sebuah kontainer, dalam sebuah wrapping, kontainer, dan row. Oke, langsung saja. Saya akan berikan sebuah heading utama di sini ya. Div, sorry, div class all md 12 langsung ya. Saya pakai semuanya. Dan di sini akan saya beri headingnya tadi, saya beri di sini aja. Nah, di sini adalah praktikum bootstrap table. Bootstrap table. Nah, simpan. Lalu kita lihat hasilnya, teman-teman. Oke, di sini kita refresh. Itu ya, praktikum bootstrap table. Nah, nanti fundamental bootstrap table ini kita hapus saja. Ini fundamental bootstrap table ini kita hapus saja karena kita sudah memiliki heading yang tadi kita format sendiri, ya. Simpan lagi. Lalu kita refresh, kita bisa melihat sekarang praktikum bootstrap table. Dia akan memenuhi satu satu row gitu ya. Dan kita ingin tampilan tulisan dari praktikum bootstrap table ini ada di center halaman. Apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Adalah dengan menambahkan kelas untuk membuatnya menjadi ke tengah, yaitu text center. Center text atau text center ya, kita coba jadi text center. Simpan. Nah itu ya, praktikum bootstrap table dia sudah lebih ke center halaman. Oke. Nah sekarang saatnya kita tambahkan tabel kita. Di mana kita akan mendapatkan tabel kita, teman-teman? Di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah. Jadi kita inginnya tabelnya ada di tengah, sedangkan kolom yang kedua yang pertama ini adalah, kita tambahkan dulu deh ya, yang pertama ini adalah misalkan left menu gitu ya. Ini pun nggak ada salahnya kalau kita tambahkan dia menjadi text center gitu ya. Ini sih ada pengen copy paste gitu aja, nggak apa ya. Oke, lalu bagian bawahnya di sini adalah berarti right menu, dan bagian tengah sini barulah kita akan mendesain tabel responsif menggunakan Bootstrap. Oke, first thing first, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya sudah menyediakan modul yang akan menyederhanakan teman-teman dalam mempelajari Bootstrap gitu. Tapi saran saya, teman-teman sih lebih saya rekomendasikan kalau misalkan ingin mendapatkan sebuah informasi yang lebih detail, bisa langsung mengakses dokumentasinya Bootstrap di situs resminya. Oke. Namun, apabila teman-teman merasa saya butuh cepat deh, teman-teman bisa memanfaatkan modul saya ini ya. Di situ sudah saya listing beberapa kelas yang akan sangat sering kita gunakan ketika kita mengimplementasikan Bootstrap. Ini saya buat ringkas aja gitu. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan penjelasan yang detail, ke situs resminya aja ya. Yang pertama, ada sebuah kelas bernama table. Ya, ini wajib kita implementasikan kalau kita ingin membuat tabel. Ya, ini hal yang harus teman-teman pahami. Jadi, kelas wajib yang harus kita implementasikan adalah bernama table itu sendiri. Ya, mari kita lakukan. Oke, berikutnya sebelum kita bisa membuat tabel, teman-teman akan saya juga informasikan segala informasi yang berkaitan dengan tabel, teman-teman bisa akses di situs resminya dengan melakukan search table gitu ya. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan segala informasi yang berkaitan dengan
Bootstrap table, kelas-kelasnya dan contoh-contohnya. Ya, ini sudah sangat-sangat detail. Oke, kita copy saja di sini ya teman-teman. Kita kopikan agar kita tidak terlalu lama ngetik gitu ya, efisien. Padahal hari ini memang sebenarnya sedang pengennya copy paste gitu ya. Mohon maaf. Ini ya, kita letakkan di sini ya teman-teman. Saya kasih jarak dulu. Oke, nah ini kita rapikan sedikit ya teman-teman. Itu tidak lurus, jadi saya rapikan sedikit. Set, 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 set. Nah, biar hierarkinya itu jelas. Ya teman-teman. Nah, sekarang akhirnya kita sudah memiliki hierarki yang rapi gitu ya. Nah, mari kita lihat apa hasilnya. Tadi saya sudah jelaskan, kelas yang wajib harus kita implementasikan ketika kita ingin mengimplementasikan Bootstrap table adalah kelas bernama tabel itu sendiri. Sedangkan tag HTML ini teman-teman sudah sangat familiar dan sudah sering dipelajari, sudah pernah dipelajari di materi tentang HTML dan CSS ya. Jadi saya rasa saya tidak terlalu perlu menjelaskan dengan detail sekarang. Itu sudah sangat familiar oleh teman-teman ya. Yang ingin saya tekankan di sini adalah sisi bootstrapnya, yaitu kita tambahkan kelas bernama table. Kelas table itu adalah kelas bawaannya bootstrap yang akan membuat konstruksi HTML ini akan didesain menggunakan default styling bootstrap table gitu ya. Nah, di sini ada tag HTML table, di sini ada t-head. T-head itu untuk menampilkan apa? Judul kolom pada tabel. Tr itu adalah tr ini adalah baris ya. Th itu adalah kolom pada heading, sedangkan td adalah kolom pada baris. Oke, kita simpan aja ya teman-teman. Ctrl S. Lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Refresh. Oke, teman-teman bisa melihat di sini. Saya pindah dulu. Itu ya. Left menu kita itu adalah bagian 2 unit grid system, dan ini adalah tampilan tabel kita. Ini adalah 8 unit grid system, dan right menu ini adalah 2 unit grid system sisanya. Jadi 2 ditambah 8 ditambah 2 adalah 12. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita ingin mencoba ya dengan tentunya agar tampilan tabel kita ini lebih menarik dan juga memenuhi kaidah responsive web design. Nah, sekarang kita kembali lagi ke modulnya. Nah, untuk bisa mengimplementasikan table responsive, diperlukan sebuah kelas bernama table responsive. Dan kelas tersebut harus membungkus, wrapping dari tabelnya itu sendiri. Ya, inilah yang akan kita lakukan berikutnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kelas table responsive harus menjadi kontainer dari table. Berarti di sini kita tambahkan lagi teman-teman div class table responsive gitu ya. Dan closing div-nya tentu kita inginkan dia di bawah table dong ya. Sehingga ini kita geser dikit. Kita tambahkan closing div-nya. Oke, nah dengan cara seperti ini, tabel kita akan menjadi responsive tabel. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa tabel kita sudah menjadi responsive tabel? Oke, langsung saja. Nah, di sini kita akan coba shrinking, perkecil ukuran dari tabel kita. Nah, tapi teman-teman, yang kita lihat adalah tampilan halaman yang responsif, bukan tabelnya. Jadi, ketika saya perkecil, left menu akan geser ke atas, tabelnya akan ada di bawahnya, dan right menu akan geser ke bawah. Tapi jika kita lihat bootstrap-nya itu sendiri, apakah ini responsif atau enggak? Kita nggak bisa terlalu lihat dengan jelas, karena memang
konten informasi yang ada di dalamnya itu kecil-kecil gitu ya, sehingga dalam layar kecil pun masih cukup untuk ditampilkan. Nah, oleh karena itu kita akan sekarang coba menambahkan beberapa kolom ya, dan juga informasi yang ada di kolom itu kita buat menjadi lebih kompleks agar berisi informasi yang full, sehingga kita akan bisa melihat bagaimana jika informasi yang penuh itu tampilannya kita perkecil, apakah informasi masih bisa terbaca apa enggak. Nah, itu yang akan kita lakukan ya teman-teman. Ini kita tambahkan aja dua kolom berikutnya nih ya, kolom tuh ya. Lalu di sini kita tambahkan juga dua kolom berikutnya ya, biar ada lebih penuh gitu, dan tulisannya kita perbanyak. Nah, untuk memperbanyak tulisan ini, saya akan memanfaatkan sembarang teks di sini aja ya, biar nggak kelamaan ngetik gitu, pasti boring. Ini kita copy. Lalu teman-teman kita paste di sini. Ya, tentu di bagian T body-nya, bukan di T heading-nya ya. Mari kita tambahkan seperti itu, jangan ragu-ragu. Kita tambahkan dengan informasi yang full. Oke, dan ini saya copy. Saya lagi malas hari ini, senangnya main copy paste. Mohon maaf. Kita simpan, lalu kita refresh halamannya. Nah, tentu saja kita akan mendapatkan tampilan yang berbeda sekarang dengan jumlah kolom yang lebih banyak dan jumlah informasi yang lebih banyak. Ya. Mari kita sekarang mampatkan halamannya. Ya, apa yang terjadi? Nah, ketika kita ke bawah, sekarang di bagian tabel ini, Bootstrap akan menyediakan sebuah horizontal scroll yang memungkinkan kita untuk tetap dapat membaca tabel ini dengan jelas. Jadi jangan khawatir kita akan kehilangan informasi dari tabel tersebut ketika layar kita dalam keadaan yang sempit. Kita masih memiliki cara untuk bisa membacanya seperti ini. Ya. Dan scroll bar ini hanya ada untuk tabel. Ya, bagus sekali kan ya? Nah, ini adalah konsep responsif uh, Bootstrap table. Oke. Okay. Nah, itu beberapa fitur berkenaan dengan Bootstrap Table. Nah, kita akan pelajari beberapa fitur lainnya ya, teman-teman. Kita akan implementasikan satu persatu saja. Ini ada table dark, ada juga t-head dark, ada juga table stripped, ada table bordered, ada table hover, ada table SM itu small untuk merubah ukuran tablet menjadi ukuran yang kecil gitu ya, dan caption. Oke, kita akan langsung saja mengimplementasikannya satu per satu. Dari table dark, apa itu table dark? Ya, kita bisa menebak-nebak lah ya. Dark itu kan gelap. Pasti kurang lebihnya fitur ini atau kelas ini akan membuat tabel kita menjadi gelap. Tapi gelapnya itu tidak seperti yang teman-teman bayangkan, mungkin gelapnya tetap menarik ya. Tetap terbaca. Mari kita lihat. Kita implementasikan table dark. Nah, table dark itu kita implementasikan di sini. Di mana tempat kita membuat tabelnya. Table dark. Oke, kita simpan. Kalau kita lihat hasilnya teman-teman. Boom. Nah, kita akan mendapatkan tampilan tabel yang gelap. Tetapi secara smart, Bootstrap akan merubah jenis font kita menjadi terang. Ya, tadinya kan fontnya warna hitam nih. Tapi ketika tabelnya dibuat gelap, fontnya akan menjadi warna yang terang. Bayangkan teman-teman kalau fontnya tetap warna gelap, apa yang akan kita baca? Nggak ada gitu ya. Nah, di sini Bootstrap cukup cerdas untuk dapat membuatnya apa yang kita desain menjadi tetap bisa terbaca dengan nyaman, gitu ya. Table down. Berikutnya adalah T-head dark.
Oke, let's say misalkan teman-teman tidak mengingat, saya nggak pingin tampilan tabel saya seluruhnya menjadi gelap, gitu. Walaupun tetap terbaca, itu gimana gitu ya, gelap semua gitu ya. Saya hanya ingin bagian headingnya saja yang gelap. Oke, itu bisa diimplementasikan dengan menambahkan kelas t-head dark. Ya, beda ya. Table dark akan menghasilkan seluruh tabel menjadi gelap, sedangkan t-head dark hanya bagian headingnya saja yang gelap. Oke, kita implementasikan table dark-nya, kita hilangkan teman-teman. Dan karena ingin kita buat menjadi gelap hanya bagian heading, maka kelas t-head dark itu kita implementasikan di bagian t-head, ya. T-head dark. Mari kita coba. Kita refresh. Nah, itulah hasilnya teman-teman. Kita sekarang sudah mendapatkan sebuah bentuk kolom, heading kolom yang berbeda dengan bagian bodinya. Jadi di sini akan lebih terjelas lagi mana heading sebuah table dan mana body sebuah table. Ya, tidak semuanya gelap. Itu adalah t-head dark. Berikutnya teman-teman, ada lagi sebuah fitur yang sangat menarik yaitu table stripped. Apa itu? Ini sebuah fitur yang akan memudahkan kita dalam mengimplementasikan efek zebra dalam sebuah tabel. Jadi nanti ada yang warna baris pertamanya itu grey, lalu berikutnya putih, grey lagi, putih lagi, jadi selang-seling kayak zebra cross gitu ya. Sekali lagi namanya adalah table stripped. Oke, kita implementasikan di situ teman-teman. Tambahkan di situ ya. Table stripped. Kita simpan. Lalu kita refresh. Nah, sekarang kita bisa lihat zebra itu ya. Grey, putih, grey. Ini kalau ada lagi row berikutnya ya akan putih lagi, ada lagi grey lagi, jadi selang-seling gitu. Atau kita tambahkan saja ya tabel kita biar kita bisa mendapatkan efek selang-seling yang lebih baik. Nah, ini kita tambahkan aja di sini TR-nya, barisnya gitu ya. Tambahin 1, 2, 3 sekalian. Simpan. Lalu kita refresh halamannya dan kita akan mendapatkan nah itu ya selang-selingnya. Grey, putih, dan seterusnya. Oke. Bayangkan kita akan cepat sekali ya bisa mendesain tabel dalam tampilan yang elegan gitu ya, enak dilihat tanpa pusing-pusing. Yang penting kita hafal kelasnya, boom, jadi. Ya. Berikutnya adalah table border. Ya seperti dari namanya ya, kita bisa menebak bahwa ini kayaknya ini kelas untuk bisa membuat tabel kita agar ada bordernya deh. Ya betul, tebakan teman-teman betul. Ini adalah sebuah kelas untuk membuat agar tabel kita memiliki border. Table border. Kita tambahkan di sini teman-teman table border. Table border. Kita simpan. Lalu kita jalankan refresh. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa tabel kita selain memiliki efek zebra, dia memiliki border di setiap kolomnya. Jadi benar-benar sudah sangat mirip dengan tabel. Dan kita juga sudah memiliki tabel yang sangat-sangat responsif. Ya, dia bisa menyesuaikan dengan ukuran screen. Nice. Nah, berikutnya teman-teman, ada beberapa efek lagi yang akan kita pelajari yaitu table hover. Apa itu table hover? Nah, table hover ini untuk mendapatkan efek hover ketika mouse kita hover kan di atas kolomnya. Ya, mari kita langsung implementasikan saja. Table hover, simpan, lalu kita refresh.
Perhatikan sekarang, ketika mouse-nya saya hover over, dia akan ter-highlight, ya. Dia akan meng-highlight kolom atau row yang dalam keadaan terpilih. Inilah efek dari table hover. Oke, masih ada dua fitur tersisa yang akan kita pelajari, yaitu table SM untuk mengubah ukuran menjadi kecil dan caption. Mari kita coba table SM. Oke, kita tambahkan table slash SM. Kita simpan lalu kita refresh halaman web kita. Nah, sebelum saya refresh, perlu saya sampaikan bahwa table SM ini akan membuat kolom ini akan lebih compact, akan lebih sempit. Ya, jadi perubahan yang akan sangat terlihat adalah lebar tinggi kolom ini akan mengecil, gitu ya. Kalau ini kan kita bisa melihat paddingnya cukup panjang, gitu ya, antara teks dengan batas atas dan batas bawah. Nah, itu nanti akan mengecil. Mari kita coba lihat ya. Nah, gitu ya. Itu adalah table SM. Jadi lebih compact, lebih padat gitu ya. Nah, ini tergantung teman-teman menyukai tipe yang seperti ini ya, yang compact atau yang uh, lebih longgar gitu ya. Nah, berikutnya adalah caption. Caption ini adalah untuk menambah informasi tentang table ya, dan itu akan kita sisipkan di atas head ya. Caption, opening caption dan closing caption. Oke, langsung saja kita lihat mana head kita ya teman-teman. Head kita tentunya ada di table di bagian sini. Nah, kita tambahkan caption. Ini adalah opening caption dan closing caption. Lalu kita tambahkan dengan tulisan list harga mobil Toyota terbaru. Ya, kita simpan, lalu kita refresh. Mana tulisannya? Nggak ada. Nah, tulisannya akan bisa teman-teman jumpai justru di bawah. List harga mobil Toyota terbaru 2020. Nah, memang karakteristiknya seperti itu. Captionnya ada di bawah. Ya, bukan berarti hilang. Nah, itulah teman-teman beberapa kelas-kelas yang akan sangat membantu kita dalam mengimplementasikan tabel agar tampilan tabel kita menjadi lebih menarik, lebih elegan, dan lain sebagainya. Tentunya juga memenuhi kaidah responsive web design. Kita coba lagi. Ya, kita sudah memiliki tampilan responsif web design kita. Semua informasi bisa kita baca dengan jelas, walaupun ukuran screen ini kita ubah-ubah. Ya, oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam materi Bootstrap Table ini, dan tentunya ini adalah materi-materi dasar ya. Nah, teman-teman bisa menggali lagi di situs resminya dengan membaca referensi situs resminya Bootstrap. Itu sudah sangat detail dan sangat jelas. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman uh, bisa memahami materi pembelajaran ini dan bisa mengimplementasikannya tentunya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selalu jaga kesehatan, uh, selalu menjaga social distance, jangan terpancing untuk selalu senang di keramaian gitu ya, bahaya. Oke. Banyak sekali virus-virus yang tidak terlihat gitu ya. Dan kita bersama tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya. Oke teman-teman, sampai berjumpa kembali di serial video tutorial berikutnya masih tentang Bootstrap web design. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.